kau ya. Kenapa, Kok Kak ngegas kau ya. Mana harus ngegas Kak Kau ini seperti motor Revo aja deh. Wow. Cantik mah. Kalau sampai pakai Revo beda nah. Salah Kak De. Salah. Iya. Terus yang benar bagaimana kau ya? Ganteng cantik. Kalau ikut sekolah minggu beda nah. Oh benar sekali. Pantas ya adik-adik di rumah udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Silo Kak De. Silo banget. Iya. Aduh, gimana Wah. caranya ya biar tidak silau? Itu Kak De. Oh ada kacamata. Bener banget. Coba kalian pakai dan lihat ya. Wow, masih silau. Ternyata adik-adik semuanya Sudah semangat, siap. yes, dan sudah ingin memuji Tuhan. Karena Benar, hari ini kita harus bersekolah minggu lagi. Kita sapa adik-adik dulu Kak De. Harus. Halo adik-adik. Halo. Sekali lagi Aduh. Kak De, kurang semangat. Hitungan sampai 3 Oke. ya. 1, 2. 3. Halo adik-adik. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Pastinya baik-baik saja Kak De. Pastinya. Kok ya gimana kabarnya? Lagi sakit Kak De. Kok lagi sakit? Tapi Kak Oya bersyukur hari ini bisa bersama adik-adik untuk sekolah minggu lagi. Betul sekali. Kau ya aja yang sakit masih memuji Tuhan. Apalagi adik-adik di rumah yang sudah semangat, tidak sakit, tentunya harus semangat juga puji Tuhan. Yeay. Yes. Dan hari ini ada Kak Renov. Kak Oya. Dan tentunya ada Kak Yogi di sana Ya. yang akan mengiringi kita untuk musik yang indah-indah. Memuji Tuhan juga Kak De. Benar sekali. Ya adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita. Dan tentunya kita harus memuji Tuhan dengan nyanyian yang semangat. Hari ini harinya Tuhan. Hari apa Kak De? Hari Minggu. Jangan hari Harus Minggu saja Kak De. Setiap hari kita harus memuji Tuhan. Benar sekali. Oke, kita silakan tepuk tangannya mana adik-adik. Yes. Dan senyum yang manis juga. Hari ini harinya Tuhan. Siap. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi penuh semangat, tepuk tangannya mana? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. hari ini harinya Tuhan. Hari Senin sampai Minggu harinya Tuhan. Iya. Hari Senin, hari Selasa harinya. Tuhan. Yes. Harinya Tuhan. Hari Rabu, Hari Rabu. hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat. Benar. Hari Sabtu, Hari Sabtu. Harinya Tuhan. hari Minggu, semua harinya Tuhan. Wow, luar biasa. Semangatnya Kak De. Benar banget. Semua hari itu harinya Tuhan, sama seperti kau yang tadi bilang tuh. Hari Senin sampai hari Minggu kita harus memuji Tuhan tanpa Benar. terkecuali. Benar Kak Den. Nah, kira-kira adik-adik di rumah sudah siap nggak sih untuk memuji Tuhan? Kayaknya belum Kak Den. Mereka Belum ya? bergerak. Belum bergerak ya? Oke, marilah kita ajak mereka untuk bergerak. Oke adik-adik, karena kau yang bilang adik-adik belum siap, kita harus tunjukkan kepada Kak Oya kalau adik-adik sudah siap. Silakan berdiri. Berdiri Kak Oya. Sudah Kak Den. Sudah. Dari tadi. Oh iya, betul juga nih ya. Kita tunjukkan kalau kita adik-adik yang sudah siap. Kita lakukan lagu Saya Tahu dan Saya Siap. Oke, silakan lompat aja. Sesuai gerakan Kak Den. Oke, siap. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap. Siap, saya tahu, saya siap dan melakukan. Sekali
saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, stop. Kenapa Kak Den? Kurang semangat kalau tidak dipercepat. Oke. Oke, Kak Yogi, kita mempercepat gerakannya dan mempercepat musiknya. Kalau salah? Kalau salah silakan guling-guling di sana. Kira ada hukuman Kak Den? Hukumannya senyum aja, karena kadang-kadang suka melihat adik-adik yang suka senyum. Iya. Siap ya? Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan berlaku. Salah. Aduh, kadang juga bingung nih. Karena saking cepatnya ya. Pasti ada yang di rumah mungkin lebih benar daripada Kak Deno. Kak Deno kurang fokus ya? Kurang fokus karena hari ini Kowe juga bersilau. Wow, terima kasih Kak Deno. Oke, sekali lagi yang cepat. Adik-adik harus benar dan Kak Deno juga harus lebih benar lagi. Oke, Kak Yogi, sekali lagi. Lebih cepat lagi. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Sekali lagi. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Wow, luar biasa. Akhirnya kalian benar juga. Nah, kau ya, karena adik-adik sudah tahu, sudah siap seperti lagu tadi yang mereka melakukan gerakan dengan luar biasa dan semangat Kak Den. Betul sekali. Kali ini kita akan Kak Den buka kacamata dulu. Oh gitu, kenapa buka kacamata? Supaya lebih lihat mereka semangat. Betul sekali. Kalian buka mata, kalian langsung melihat bahwa adik-adik semua ini luar biasa ya. Iya, luar biasa sangat Kak Den. Oke, kita akan masuk dalam doa buka. Jadi buat adik-adik semua, silakan ambil sikap doa yang baik dan benar. Lipat tangan, tutup mata. Tapi sebelum itu kita melakukan dulu lagu Lingkupiku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi kita Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Baik adik-adik, semua siapkan hati dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami anak-anak Par Jemaat Maranatha Gufu bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Engkau masih menjaga, melindungi kami hingga saat ini ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, sekarang kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan lindungi dari awal hingga berakhir dengan baik.
Di dalam anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa buka. Dan sekarang saatnya kita dengar firman Tuhan. Benar Kak Den. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan melakukan pujian yang berkata Baca kitab suci. Kak Den sering baca kitab suci tidak? Mungkin akhir-akhir ini kadang lupa baca kitab suci. Gak boleh Kak Den. Oh, nggak boleh ya? Iya. Oke, kalian akan ingat untuk baca kitab suci terus. Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, gloria haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Oke, karena adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Dan doa juga Kak Den. Yes. Doa ini akan dipimpin dan pemberitaan firman Tuhan oleh Kakak Christine. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Baik, sebelum kita dengar cerita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau masih melindungi kami sampai saat ini Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan untuk mengikuti ibadat sekolah minggu online. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, biar apa yang mereka dengar Tuhan bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka setiap hari-hari Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang membawakan cerita pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di sekolah minggu online. Ini hari kita mau cerita tentang firman Tuhan, dan kita punya firman ini hari terdapat di Yohanes 12 ayat 20-33. Sebelum kita dengar cerita, mari kita baca firman bersama-sama. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus,
suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang mau kakak angkat untuk cerita firman Tuhan ini hari adalah tentang rela berkorban. Nah, adik-adik dong tahu kosan deh, kalau Tuhan Yesus itu sangat sayang dengan kotong semua. Dia sangat sayang dengan kotong sehingga dia rela berkorban untuk kotong. Dengan cara dia mau disalibkan. Padahal yang seharusnya disalibkan itu kotong, karena kotong sudah berbuat dosa. Misalnya kayak bamaki, melawan orang tua, pencuri bapak atau mama pun uang, bakalahi dengan kawan. Nah, itu kotong sudah berdosa dan kotong harusnya disalibkan. Tapi karena Tuhan Yesus sangat sayang dengan kotong, maka dia mau berkorban untuk kotong, mau disalibkan dan menggantikan kotong. Padahal Tuhan Yesus tidak salah apa-apa. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah cerita. Nah, cerita dia punya judul Induk Ayam yang Berkorban. Jadi ada seorang petani, dia sedang bekerja di sawah. Nah, saat dia bekerja, dari jauh tiba-tiba dia lihat ada asap yang membumbung tinggi sampai di langit. Nah, kebetulan itu hutan sudah jauh dari petani pun sawah. Jadi dia langsung pilih itu hutan. Saat dia sampai di itu hutan, ternyata terdapat kebakaran yang sudah dipadamkan dan yang tersisa cuma asap dan juga arang, terus rumput yang sudah terbakar. Nah, terus tiba-tiba dia dapat lihat sebuah gundukan atau tumpukan warna hitam. Jadi dia penasaran, karena dia penasaran, terus dia ambil sebuah kayu, dia langsung balik itu tumpukan. Dia membalikkan sebuah tumpukan, dan ternyata di dalam itu tumpukan terdapat ayam-ayam yang masih kecil-kecil. Dan petani pun langsung sadar kalau induk ayam sedang melindungi dia punya anak-anak dengan cara dia taruh dia punya anak-anak di bawah sayap dengan dia punya tubuh supaya anak ayam tidak terbakar. Kenapa itu induk ayam mau melindungi dia punya anak? Itu karena dia sangat sayang kepada dia punya anak. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat sayang dengan kotong sehingga dia mau berkorban untuk kotong. Nah, adik-adik dong juga pasti pernah berkorban. Misalnya kayak adik-adik punya mainan yang bagus sekali. Pokoknya itu mainan jadi mainan favoritnya adik-adik. Nah, saat bermain dengan teman, tiba-tiba teman dari adik-adik mau pinjam itu mainan dan adik-adik kasih dengan senang hati. Nah, saat adik-adik kasih dengan senang hati, maka itu adik-adik juga sudah berkorban. Contoh lain kayak misalnya pas di sekolah, pas jam istirahat, adik-adik bawa bekal yang enak terlalu. Tapi adik-adik punya kawan, ada yang sudah bawa uang jajan ataupun bekal. Jadi adik-adik bagi dengan adik-adik kawan yang sudah bawa bekal itu namanya berkorban. Baik adik-adik, demikian besar pengorbanan Yesus Kristus bagi manusia. Dia rela menderita, sengsara, bahkan mau disalibkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus rela berkorban untuk orang lain. Walaupun tidak enak dan tidak mudah, tapi mengingat Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita, maka kita pun harus melakukannya dengan setia. Nah, jadi adik-adik dong, siap kok untuk rela berkorban? Baik, kalau sudah siap,
Demikian ketemu cerita ini hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kristen yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita semua sangat diberkati. Betul sekali Kak Oya, luar biasa firman Tuhan hari ini ya Kak Oya. Iya, Kak Den, kira-kira kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan untuk firman Tuhan kali ini nih, pertanyaan buat adik-adik. Kira-kira adik-adik bisa tidak berkorban untuk orang lain? Sebelum adik-adik jawab, kalian mau tanya Kak Oya dulu. Kira-kira Kak Oya bisa berkorban tidak untuk orang lain? Bisa berkorban Kak Den, tapi harus ada imbalan. Ya, kalau ada imbalan itu namanya bukan berkorban Kak Oya. Contoh berkorban yang harus dipatuhi itu adalah Tuhan Yesus yang mau disalib untuk kita semua. Wah, sangat luar biasa ya Kak Den. Yes, benar banget. Jadi buat adik-adik semua harus berkorban untuk orang lain dengan ikhlas. Betul sekali Kak Den. Kita harus berkorban untuk orang lain ya. Nah, adik-adik kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk adik-adik semua silakan lipat tangannya dan kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja dekat, ku rasakannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Mari semua kita lipat tangan, siapkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji, kami bersyukur ya Tuhan atas cinta kasih-Mu dan cinta-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami sudah di penghujung ibadah sekolah minggu online pada saat ini Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Karena Engkau memberkati kami semua Tuhan. Ketika kami mendengar, kami mau melakukan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga akan berpisah. Dan Tuhan memberkati kami semua. Jangan melindungi kami Bapa. Kami sebagai pengajar, mari Tuhan terus memberkati kami. Beri kami hikmat agar kami terus melayani dengan hati yang tulus. Memberkati juga adik-adik buat masa depan mereka semua Bapa. Dan itu adalah permohonan kami. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Oya sudah berdoa syafaat untuk kita semua. Dan tentunya adik-adik kita sudah sampai di penghujung Sekolah minggu. benar sekali. Dan untuk itu adik-adik karena berdua mengingatkan terus buat adik-adik harus tetap pintar ya. Pintar dalam apa Kak Den? Pintar dalam melakukan dan mematuhi protokol kesehatan tentunya. Apa aja Kak Den? Jangan lupa memakai masker yang pertama adik-adik. Yang kedua, mencuci tangan. benar sekali. Yang ketiga, silakan jaga jarak. Luar biasa. Itu harus diingat adik-adik dan harus ditanamkan di otak adik-adik semuanya. Dan akhir kata buat adik-adik semua, jangan lupa untuk terus sekolah minggu online dan sampai Jumpa di minggu minggu depan. depan. Shalom. Shalom. Dadah.